Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puja dan puji total hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Walaupun seluruh perkataan kita kemukakan untuk memuji keagungan Allah, pasti tidak akan tersentuh keutuhan kemuliaan yang sebenarnya. Apapun pujian yang datang kepada kita, pasti adalah karena titipan Allah kepada diri kita. Setiap kali kita mengucap hamdallah, maka kita harus belajar menghilangkan diri kita, karena hanya Allah lah yang memiliki segala puja dan puji. Para pemirsa yang budiman, dalam pertemuan yang keempat ini kita akan bersama-sama mulai membahas, walaupun secara sederhana, aneka penyakit hati dan solusinya. Insya Allah kita akan bahas tentang penyakit hati yang di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Tentang hai orang yang beriman, jauhi prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Insya Allah mudah-mudahan dengan kebersamaan kita bisa saling melengkapi, sehingga yang terlintas di hati ini hanyalah kebaikan dan kebaikan. Namun sebelumnya tentu saja kita akan evaluasi pekerjaan rumah kita. Sudah 2 PR yang kita berikan, yaitu tentang bagaimana menahan agar lisan kita tidak terlalu diobral, dan menahan supaya tidak gemar untuk menceritakan aib dan kejelekan orang lain. Mungkin ada yang punya pengalaman, silakan Ibu. Apa yang Ibu rasakan? Kita emosi jadi orang, ibu ya, tapi memang alhamdulillah setelah belajar banyak dan juga dengan AA, anak kami ini paling besar baru kelas 3 SMP. Nah, dia meminta sesuatu yang mungkin tidak mungkin lah kami berikan. Kami kasih mereka dia pengertian, banyak pengertian, tapi akhirnya dia ngelawan saya. Akhirnya saya tahan dan saya berzikir. Tidak lama kemudian alhamdulillah dianya sendiri akhirnya mengaji. Begitulah pengalaman saya. Jadi artinya semakin kita bisa menahan lisan kita, malah bisa semakin dipahami, begitu? Ya. Semakin kita obral walaupun kata-katanya banyak, kalau emosional tidak mungkin orang pun malah terlukai dan malah tidak menerima. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ibu. Mungkin ya silakan. Ini pengalaman saya berinteraksi dengan rekan di kantor. Dalam interaksi itu biasanya kita suka ada persoalan yang menjadi friksi antara kita dengan rekan kantor. Itu biasanya selama ini saya tidak hanya mengeluarkan emosi saja, sehingga lisan tuh nggak teratur, sehingga pesan apa akan kita sampaikan malah tidak bisa diterima oleh yang bersangkutan. Jadi begitu saya berusaha untuk mempraktekkan apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu, jadi ternyata diawali dengan objektifnya mau ngapain kita berinteraksi dengan orang, sehingga akan menata kata-kata kita jadi dipilih betul kita. Dipilih yang paling aman ya. Dan bagaimana cara agar pesan kita itu jadi sampai kepada yang bersangkutan gitu. Ya alhamdulillah, dan terasa lebih nikmat ya. Betul, tidak punya beban apapun ya. Gitu. Memang enak Bu, insya Allah makin kita jaga. Harusnya kan untaian kata tuh bagai untaian mutiara. Setiap butir tuh indah, tertata rapi, berharga, berbobot. Subhanallah, itu pun dicatat oleh malaikat. Benar-benar kasihan bagi ibu-ibu dan bapak-bapak tentu ya, supaya adil. Yang berbicaranya banyak tapi kosong, itu tidak akan menambah kewibawaan. Apalagi bicaranya banyak dan menyakiti, itu bisa tekor di akhirat nanti ya. Mungkin pernah mendengar hadis tentang muflis ya, orang yang bangkrut. Di dunia banyak pahala, di akhirat juga bawa pahala, tapi ketika ditimbang tekor, defisit, bangkrut. Kenapa? Karena aktivitas menyakitinya sangat banyak. Pembantu itu sungguh beruntung, pembantu yang majikannya pemarah. Haji, umroh, maaf ini dalam arti tanda kutip para pemirsa yang budiman ya. Karena setiap majikan marah luar biasa, pembantunya bisa menjaga diri, itu transfer pahala.
Di akhirat nanti bisa, wah, mertua datang dengan pahala umroh, haji, wah, bikin masjid. Tapi ketika dilihat siapa yang disakiti, ternyata berdatangan. Di antaranya pembantu. Aduh, majikan ini. Ibu, ingat tidak, tiada hari tanpa marah, Ibu. Dari mulai melek sampai merem, bunyi terus di akhirat. Maka waspadalah, apalagi yang amalannya sedikit dan aktivitas mulutnya busuk. Ini sudah bukan bangkrut lagi nih, tekor total namanya ya. Maka yang merasa sedikit amal, sebaiknya juga menjaga lisannya. Kalau kira-kira belum bisa berkata bagus, tahanlah, jangan sampai berkata yang jadi beban untuk orang lain. Nah, baik, kita lanjutkan tentang bahasan su'udzon, berburuk sangka. Jadi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, jatuhnya jangan berburuk sangka ini kepada orang yang beriman. Kalau kepada orang yang tidak punya iman kita berbaik sangka, malah menipu diri. Ada di sekitar tempat penjahat yang tidak punya iman, terus ada yang buka-buka dompet, sedang mencari apa, itu maling ya, kita harus curiga. Tapi kalau pada sesaudara seiman, usahakan husnuzon terlebih dahulu. Kita ada acara pengajian jam 8 tepat belum hadir, keluarkan baik sangka kita. Siapa tahu dia sudah berangkat, hanya mungkin di perjalanan macet. Siapa tahu dia nolong orang yang tabrakan, atau siapa tahu dia sudah kesini lebih awal tapi mungkin di WC karena dia tidak nahan. Carilah yang enak-enak dulu. Ketika dia datang jam 9, aduh kenapa ada masalah? Oh tidak, loh kenapa terlambat? Saya lupa dan ketiduran. Padahal kita udah capek-capek berbaik sangka, ternyata dia nggak cocok. Kita berbaik sangka lagi. Tahap kedua, apa baik sangka kita? Bahwa dia tidak akan mengulangi. Jadi selalu enak, sebab kalau kita udah suudzon, buruk sangka, maka seluruh struktur pikiran, tutur kata, gerak-gerik tuh negatif. Nggak nyangka. Nah itu udah nyangka dia. Katanya Ustaz, Masya Allah, wal asri. Memang nyebut ayat, tapi udah tujuannya bukan dakwah, memuntahkan kekesalan. Dan itu tidak mendatangkan yang di jalan. Kedongkolan kita tuh tidak mempercepat perjalanan. Dan biasanya kalau sudah suudzon itu penyakit kedua tajassus, mencari aib. Pasti nanyanya begini, sudah berapa kali dia telat. Itu sudah mencari, ingin lebih mantap lagi tuh buruk sangkanya. Kan sering ya, itu udah ingin disebut sering. Selamat menderita memang bagi orang yang berburuk sangka, capek hidupnya ini. Tapi husnudzon juga harus dalam strategi yang tepat, jangan sampai husnudzon konyol. Misalkan ada orang pinjam uang ke rumah, tiba-tiba dia tidak dikenal pinjam uang. Kita berbaik sangka, bagus, tapi harus ada mekanisme tambahan. Untuk apa? Pernah Alkisah ada seseorang pinjam uang ke rumahnya. Ini ayah saya harus dioperasi. Aduh, ada di mana? Di sebuah rumah sakit, katakan rumah sakit M gitu ya. Oh iya, sakitnya apa? Pokoknya malam ini butuh uang sekian. Nah, bapak ini langsung ke kamar, dia langsung berdoa, ya Allah, hanya Engkau lah yang maha tahu kejadian yang sebenarnya. Engkau tahu setiap kejadian setiap orang. Kalau toh benar dia membutuhkan pertolongan, buat saya yakin ya Allah, dan beri saya kelapangan hati menolongnya. Jangan sampai ditahan uang ini. Kenapa? Nolong orang kan menjadi kebaikan bagi kita, uangnya juga milik Allah. Tapi sekiranya dia berniat jahat dan zolim, tampakkan ya Allah, sehingga saya tidak menolong kezoliman. Akhirnya dia sesudah berdoa keluar lagi, boleh dek minta tanda pengenal ya, sekedar untuk administrasi. Oh ada juga ini kartu apa ini, kartu nama, punya siapa? Punya paman. Jadi nggak nyambung sama sekali. Nah para pemirsa yang budiman, akhirnya bapak ini bersungguh-sungguh lah menanyakan identitas, lalu nanya alamat, dan ketika itu dia baru sadar bahwa salah seorang santrinya ternyata perawat dan sedang dinas malam persis di rumah sakit M tersebut.
Ketika ditelepon, ada nggak nama ini? Ternyata tidak ada. Jadi oleh Allah diatur bohongnya tuh pas ya. Coba kalau nyebut rumah sakit B begitu, tidak akan terdeteksi. Nah, husnuzon kita harus dibarengi dengan tindakan-tindakan yang tetap tidak membuat jadi konyol kebaikan baik sangka kita. Insya Allah. Mungkin ada yang punya pengalaman atau punya ide atau punya apa sajalah yang bisa jadi ilmu bagi kita semua. Ya silakan. Begini kalau untuk ya alhamdulillah bagi saya yang sudah mengikuti beberapa kali ceramah dari AA mengenai bagaimana kita untuk menuju lebih baik, untuk tidak berseuzon kepada orang lain, belajar untuk berpikir secara positif. Tapi kalau ada misalnya keluarga kita sendiri yang memang sifatnya itu adalah seuzon terus gitu. Dia kepada kita. Kepada kita atau kepada siapa saja. Atau jangan-jangan kita lagi suudon, dia suudon ke kita. Ya kurang tahu juga, tapi alhamdulillah mungkin mudah-mudahan tidak ya. Ya insya Allah. Insya Allah ya. mudah-mudahan tidak. Nah kemudian ingin sekali kita ini sesama saling menasehati. Bagaimana caranya untuk mengingatkan, jangan suuzon terus gitu. Coba belajar untuk berpikir positif dari orang lain. Gitu. Iya. Nah itu bagaimana Baik. itu? Baik, apalagi kalau, maaf terima kasih Ibu ya, kalau keluarga dekat yang tahu modal kita, memang agak berat dakwahnya, apalagi kita tobatnya juga baru minggu kemarin ya. Dakwah yang paling berat itu kepada orang yang tahu modal kita. Suami memberi nasihat ke istri cenderung kurang mempan, sebab tahu modalnya ya. Ibu tiba-tiba solehah ya, ngedakwahin ke anak, anak kan tahu modal ibu sehari-hari. Maaf, tapi jangan putus asa ya. Karena tidak rugi, walaupun dia belum menerima nasihat kita, bukan berarti nasihat kita gagal. Mungkin dia belum menerima karena dia masih melihat kekurangan kita. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan ikhlas dan cara yang benar, mungkin ketika dia sedang sendiri di kamar, oleh Allah disentuh hatinya. Benar juga omongan dia. Benar. Mungkin dia nggak mau mengakui eksplisit di depan kita, nggak ada masalah. Karena yang paling penting bagi kita kan dia berubah. Dan kalau dia berubah juga, kita jangan merasa berjasa. Baru juga saya kasih tahu langsung berubah. Nah itu juga kita harus dinasehati. Jadi teruslah untuk jangan merendahkan dia, karena kita juga sebelum dapat ilmu nggak beda dengan dia ya. Terus bantu, jadi objeknya kita tidak sebagai pemvonis, tapi sebagai orang yang bersyukur sudah dapat ilmu lebih sedikit dan menyampaikannya dengan baik kepadanya. Dan hati yang ini sayang ke orang lain itu akan membuat kata-kata kita jauh lebih nyaah, ya, lebih sayang. Maaf. Silakan. Ya. Maaf, sebentar yang depan dulu ya. Begini mungkin lebih baik apabila kita di dalam mengumpul dengan kawan-kawan, terus di situ kawan-kawan sedang membicarakan orang lain atau seuzon kepada orang lain, kita lebih baik diam atau pergi meninggalkan kawan-kawan dengan kata-kata yang halus, tutur kata yang baik agar tidak menyakiti kawan-kawan yang lainnya gitu. Gimana? Nah ini juga harus kita perhatikan kualifikasi kemampuan kita. Kan ada Bu, orang tuh yang ngobrol tuh ya, aduh nggak positif aja. Yang kalau kita dengar, kita juga diam di sana tuh macam-macam. Ada yang diam ikut menikmati ya, terutama kalau yang diomonginnya orang yang kita sebelin. Nah, kita ikut manis begitu ya. Itu walaupun kita tidak sepatah kata pun, tapi sudah mengiyakan itu, dan sama dosanya Bu. Iya, iya, karena pasangan mulut tuh telinga ya. Jadi si ibu itu tuh pelit ya. Nah, juga walaupun mini begitu. Insya Allah akan masuk suatu saat ilmu ghibah ini ya, bahwa ghibah itu dosanya lebih keras dari zina nanti itu katanya sebagian ulama ya. Zina saja sudah dosa yang sangat busuk ya. Kalau dia belum menikah dicambuk, kalau sudah menikah dan terbukti harus dirajam. Nah, tapi kalau Allah mau mengampuni dengan hukuman itu bisa terampuni habis. Sedangkan orang yang berghibah itu tidak dimaafkan sebelum tidak diampuni sebelum dimaafkan orang yang dia gibahi. Karena ini kaitan dengan manusia seperti itu ya. Nauzubillah. Insya Allah akan ada episode khusus pembahasan ini. Nah, bagaimana kalau ada orang yang sedang bergibah? Bergibah itu suatu kemaksiatan, jatuh hukum 3 perkara itu ya.
Kalau sanggup tolak dengan tangan, kalau tidak dengan lisan, kalau tidak maka minimal hati kita menolak. Ya, tapi itu selemah-lemah iman. Tentu saja kita tidak bisa langsung tutup mulut. Wah, diam kamu. Kalau itu adik kita gibah bisa ya, tapi kalau atasan kita begini kan bisa dipecat ya. Yang kedua mungkin tekniknya dengan berbicara, kita cari pembicaraan yang lain yuk, takut jadi gibah. Nah, tapi tidak semua orang berani begitu. Atau kalau misalkan kita besarkan lagu, misalkan sklek, Allah melihat, Allah mendengar. Nah, mudah-mudahan tobat ya. Atau kalau tidak ya kita bisa, maaf saya mau ke belakang gitu ya. Itu ke belakang kan luas, betul tidak? Ya, pokoknya tinggalkan. Kalau dia ngobrol terus dengan kita omong jelek, udah kita pergi aja. Dia insya Allah berhenti, nggak ada temennya ya. Tapi itu harus meningkat. Pertemuan selanjutnya harus bisa menolak dia supaya tidak maksudnya membantu dia tidak berkata jelek. Maaf, ada yang lain? Iya, silakan. Pertanyaan saya simpel aja. Apakah sifat curiga itu sama dengan Susan? Curiga? Ya. Maksudnya bagaimana? Saya tuh sering seseorang minta bantuan saya. Saya sering di hati saya tuh, nanti dia begini-gini setelah ini gitu. Sudah punya data bahwa dia sering begini atau belum? Ya sedikit, ngeliat dari tingkah laku gitu. Tingkah lakunya Ya, sehari-hari. Benar, perilaku seseorang itu akan menjadi bahan masukan yang mempengaruhi keputusan kita. Ya, namun demikian kita harus husnudon, siapa tahu bala bantuan kita, sikap kita lah yang merubah dia menjadi lebih baik. Kita menolong orang yang pelit, itu tidak selalu jadi keburukan. Mungkin dia jadi dermawan sesudah ditolong oleh kita. Ya, kalau dia sudah jelek dan kita tidak mau membantu dia, terus kapan dia dapat contoh yang baik? Betul kan? Jadi kalau kita udah punya data nih, orang ini akhlaknya kurang baik, maka terus saja kita berbuat kebaikan kepada dia supaya dia juga menjadi baik. Dan dia menjadi baik, berterima kasih atau tidak, itu sudah rezeki dari Allah bagi kita. Hidup kita manfaat buat orang lain. Tapi kan dia cuma seorang. Tapi seorang kan bisa jadi seorang ibu. Seorang ini bisa beranak, anaknya punya anak lagi, cucunya punya anak. Terus gara-gara seorang ini, dakwah juga seorang bisa didengar jutaan orang. Maka jangan pernah menghilangkan kebaikan walaupun hanya kepada seorang, walaupun kepada orang yang berlumur dosa. Karena siapa tahu dengan lumuran dosanya dia tobat, dan tobatnya itu tobat nasuha yang lebih efektif daripada tobat sambal kita. Kita kan tobatnya basa-basi. Kita tuh untuk tobat aja harus ditobatin, ya. Para pemirsa yang budiman, memang seru sekali ini. Bab buruk sangka ini tampaknya harus dilatih ya, karena kalau ada lintasan negatif kita lawan saja. Jangan siapa tahu begini ya. Cari yang positif dulu. Katanya orang yang arif itu akan mencari 1001 alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Cari alasan yang membuat kita dalam posisi bening hati. Kalau kita lakukan semuanya ikhlas karena Allah, mudah-mudahan Allah lah yang akan memperjelas niat orang tersebut. Karena Allah Maha tahu setiap isi hati. Insya Allah PR kita pada kesempatan ini, insya Allah selain kita menjaga lisan, ya, menjaga, mulai kita juga menahan diri dari pandangan yang sia-sia. Setuju tidak ini? Terutama para lelaki ya, kalau itu nonton TV ada yang tidak layak, nunduk sajalah. Ibu tolong bantu para suami ya menjaga pandangannya, dan sebaliknya juga ya, insya Allah. Baik para pemirsa yang budiman, tampaknya dalam segala kesederhanaan dan keterbatasan pertemuan kita harus mengakhirinya. Dan Allah Maha menatap, Maha mendengar segala-galanya. Mudah-mudahan kita diberi karunia berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah, sehingga sikap kita, tutur kata kita menjadi bening dan penuh kebaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, karuniakan di hati kami kecintaan terhadap hamba-hamba-Mu.
kecintaan untuk menuntun hamba-Mu yang tersesat ke jalan-Mu. Karuniakan kepada kami kesungguhan untuk membantu yang lemah menjadi kuat, yang fakir menjadi cukup. Hanya Engkaulah penggenggam diri-diri kami. Jadikan sisa umur ini penuh kebaikan, ya Allah, penuh manfaat bagi kemuliaan agama-Mu, penuh manfaat bagi sebanyak-banyaknya hamba-hamba-Mu. Ya Allah, berkahilah pertemuan kami ini. Allahumma gfirlil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian para pemirsa yang budiman di rumah, juga saudara-saudaraku, hanya Allah lah tujuan kita. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.